komposisi kopi Amerika Serikat itu 30%. Sisanya jagung. Kalau yang paling parah kayak teman saya, dia bukannya pucat, dia bengong, dia cuma nyender nggak usah bangun. Nggak usah bangun. Itu dia menendang 10 espresso. Sombong-sombong lah gitu. Ya pemikiran saya aneh hal itu bisa dibilang. Nah, udah kakaknya udah beres. Itu kan harus guys, BTW ini masih recording ya? Iya, semuanya masih recording. Itu juga masih jalan 2 menit. Oke deh, yuk. Gua Udah belum aja. Timer udah ulang. udah diulang. Mulai ya. Halo, selamat siang teman-teman. Gimana kabarnya pada hari ini? Baik. Oke. Selamat datang di seminar kali ini. Perkenalkan, saya Sam. Saya dari jurusan DKV angkatan 2021. Saya lihat-lihat di sini kok teman-teman pada lemes ya. Udah pada ngopi belum? Belum ya? Belum. Aduh. Kebetulan nih, ya, tema yang saya akan bawakan nih ada satu pautnya sama kelemasan kalian gitu. Oke. Mungkin ini bisa menjadi sebagai ilmu tambahan untuk kalian. Oke, langsung saja daripada berlama-lama, kita masuk ke acaranya. Oke. Nah, ini apa? Nah, teman-teman bisa lihat? Biji kopi, ya betul. Memang betul. Nah, untuk melatih kefokusan kalian pada siang ini, maka saya akan mengajak kalian untuk bermain games. Nah, main gamesnya tuh gini. Nah, tadi kan udah lihat ya biji kopi ya. Nah, main gamenya tuh kalau saya bilang kopiko, kalian semua nanti pi kopi, paham? Kalau saya pi kopi, nanti kalian semua kopiko, oke? Saya akan mengulangi beberapa kata ini secara spontan, ya. Kopiko. Nah, tes lagi ya. Pi kopi. Kopiko. Kayaknya masih pada belum fokus gitu. Oke, diulang ya. Kopiko. Pi kopi. Oke, ulang. Kayaknya saya masih belum puas ini sama kalian. Ayo coba diulang ya. Kopiko. Pi kopi. Oke. Daripada makin lama nih, makin nggak fokus ya. Nah, saya akan memperkenalkan seseorang ini tuh dia ahli nih di bidangnya. Dia juga sudah berpengalaman gitu kan, sudah pernah menjelajahi dunia perkopian ini gitu teman-teman. Nah, langsung saja saya kenalkan. Ini dia Bang Rian Rama. Silakan Bang. Oke, silakan duduk Bang. Halo Bang. Ayo. Gimana kabarnya Bang Rian? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, mungkin bisa diceritakan dari latar belakang Bang Rian, profesi sekarang atau kesibukannya gitu Bang, silakan. Halo, selamat siang. Nama saya Rahman. Saya head barista di Kopi Bui. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut kesibukannya dalam profesinya ngapain? Kalau dalam profesi head bar ya
kalibrasi espresso, cleaning, filter clean atau sebagainya, dan juga Wow. kondisi minuman atau disebut mixology. Mixologi guys. Di sini ada yang suka minum kopi? Wah banyak ya ternyata ya yang suka minum kopi. Wah ini harusnya bisa menjadi informasi tambahan yang menarik nih untuk kalian. Nah, oke, kita mau langsung masuk ke pertanyaan. Oke. Pertanyaan pertama nih bang. Ini saya panggil bang nggak apa-apa ya? Ya, bebas. Oke. Mau mas atau bang? Bebas. Bebas. Oke. Mengapa Bang Ian sekarang ini tertarik menjadi barista? Untuk tertarikan jadi barista ya. Ya. Jadi dulu tuh sebelum tertarik jadi barista tuh saya ya nongkrong di kafe juga, cuman nama kafenya di Jakarta Timur waktu itu. Sorry bang, itu saya potong. Nongkrong di kafe itu dalam artinya gimana ya? Maksudnya sebagai konsumen kah? Saya waktu itu sebagai konsumen. Sebagai konsumen. Sebagai konsumen bertanya-tanya tentang dunia perkopian waktu itu pada saat barista di situ. Terus Pada saya bertanya-tanya, wah dia jelasin kan secara detail gini, dari buat V60, espresso, aeropress, chipon, atau segala macam. Di situ saya mulai tertarik, ya kan, wah seru nih. Cuman pas ada sesuatu lowongan di kafe saya yang dulu di Jakarta Timur juga, di daerah Bintara, ya. saya di situ ngelamar, dilatih kan dari nol sama trainer saya, ada trainer saya namanya Bang Bill dari Bandung. Ya. Setelah saya di training, wah ternyata sulit juga jadi barista. Tidak segampang yang diomongkan gitu atau yang dibicarakan orang-orang. Dari mulai materi, praktek, kesabaran, dan ketenangan. Gitu ya. Waduh, kayaknya menjadi barista nih banyak tantangan ya guys ya. Iya, tantangan banyak. Waduh. Oke, berarti pertanyaan berikutnya ya. Oke. Sebagai barista, berapa lama Anda harus mempelajari dunia perkopian? Kalau untuk dunia perkopian, untuk soal konsisten rasa di kopi tersebut, saya 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Dalam 2 tahun itu prosesnya gimana, Pak? Ya, tantangan saya pada awal dari ikut kompetisi, ya kan, menanyakan soal karakter beans apa segala macam. Beans itu istilah kopi. Kalau kan disebut itu beans kalau di kopi ya. Terus ada apa dengan beans ini? Maksudnya Ya saya punya rasa yang berbeda kah atau punya ciri khas masing-masing sehingga harus beda dalam mengolahnya atau gimana? setiap daerah punya ciri khas beans masing-masing. Mulai dari Aceh, Kintamani, Bali Kintamani, atau yang di daerah Pulau Jawa seperti Gunung Arjuna, Gunung Halu, itu punya karakternya masing-masing. Seperti yang di Aceh Gayo. Aceh Gayo itu asidnya tinggi, asamnya tinggi. Nah untuk daerah Pulau Jawa, mau itu daerah semua Pulau Jawa itu asidnya rendah atau jadi medium dia. Nah kalau untuk yang ada di Bali Kintamani itu dia lebih ke rempah-rempah di kopinya. Aromanya, flavornya itu rasa rempah. Berarti lebih rendang ya. Terus ini lanjut aja pertanyaannya. Apa aja hal yang penting dalam mempelajari kopi, terutama kita nih sebagai pemula itu? Sebagai pemula, Iya. untuk espresso sih kita harus perhatiin dos sama ion. Itu apa? Gramasi, drink size, time brew, dari gilingan tuh ada yang disebut coarse, medium coarse, ada fine, medium to fine. Kalau fine itu halus, medium fine itu agak ada halus, medium itu ya setengah halus, setengah kasar, medium to coarse agak kasar, coarse itu kasar banget. Emang ada bedanya, Pak? Maksudnya dalam halus dan kasar itu fungsinya untuk apa masing-masingnya? Itu setiap di
green size itu, jadi untuk perbedaan dari medium sampai coarse, fine sampai coarse itu ada yang bisa ngangkat asam naik, bitter atau pahitnya naik, atau balance gitu, atau disebut switch clean lah kalau kita minum itu, jadi menempel di langit-langit tenggorokan sama di bawah lidah, jadi benar-benar clean pas saat kita minum. Oke, ya. Kalau dari teman-teman nih, mungkin ada yang ingin mempelajari kopi, enaknya belajar dari mana dulu? Kalau untuk belajar kopi, Ya, step pertama tuh enak di mesin kopi espresso. maksudnya mesin kopi espresso, terus teman-teman harus ngapain? Buat espresso. Itu basic banget. basic dalam dunia perkopian adalah membuat espresso. Espresso. Oke, pertanyaan berikutnya. Terus kalau selama Bang Rian ini melalang buana di dunia perkopian, apa aja nih pengalaman unik Bang Rian yang wah kayaknya unik ini gitu, baru pertama kali atau gimana gitu, bisa dijelaskan? Kalau unik ya, Ya. perkopian paksa kompetisi. Kenapa begitu? Ya awal tuh saya kira tuh kalau di kompetisi tuh wah kalau ada profesional, sombong-sombong lah gitu. Ya pemikiran saya aneh kalau itu bisa bilang. Kalau ternyata ngobrol, wah asik juga. Mereka tidak sombong lah apa yang saya Aman pikir, ya, aman ternyata. Dan yang lebih unik lagi yaitu pada saat rumput kopi. Kenapa bisa? Awalnya tuh saya nggak tahu kalau judi itu harus rumput seperti ya yang ada di video-video yang kayak seperti itu kan. Ternyata itu ada tujuannya, karena ruangan kompetisi sama judi itu terpisah dan ruangan judi itu tertutup. Oh, jadi dipisah. Nah, juri rumput seperti itu biar bisa tahu. Kalau bahwa juri rumput seperti itu dia nyobain kopinya. Oh gitu. Nah, terus kalau dalam ini ngomong tentang dunia kompetisi, kalau di kompetisi itu apa sih Bang yang dinilai dari kopi? Mungkin dari pahit kah atau prosesnya atau gimana? Kalau itu tergantung dari biji kopi dari di situ ya, dan ada kompetisi. Biasanya mereka lebih ke rempah-rempah, Lebih ke rempah. lebih ke rempah-rempah seperti kayak ada kayu manisnya. Nah kita kan di situ kan kita ada yang namanya cupping. Nah itu kan rasa aslinya keluar, rasa asli kopinya itu keluar. Nah kita membuat seperti yang ada di cupping itu. Oh, meniru gitu. Meniru dengan rasanya itu, tapi dengan beda proses. Oh, jadi yang dinilai ini apa? Hasilnya atau proses? Hasilnya dan proses. Hasilnya dan prosesnya. Iya. Oh, kalau hasil harus bisa mendekati seperti contoh. Kalau proses dari apanya ini? Kalau proses tuh kayak kita teliti lah dari ukuran tinggi meja sama badan kita. Dari tinggi meja. Iya. Suhu air, terus kerapihan meja, kondisi. Bagi dia tidak ada yang berantakan atau yang jadi kopi yang terbuang-buang. Oke, kalau dari ini kan pengalaman unik, maksudnya misalnya kalau susunya di blender atau di steam nanti menghasilkan rasa yang berbeda, padahal harapannya begini gitu. Kalau sebenarnya rasa yang berbeda sih enggak. Nggak pernah ya? Saya pernah buat, cuman rasanya nggak bakal beda, tetap sama. Konsisten. Cuman ya kalau yang di steam kan dia ngefoam, Oke. dia busanya halus. Kalau di blender kan dia kasar, dia beda di sana. Oh gitu. Iya. Oke, terus berarti kan Bang Rian ini kita anggap sudah cukup ngerti tentang kopi dan profesional juga di bidangnya. Terus sebagai barista, menu andalan apa yang menjadi signature Bang Rian yang bisa Bang Rian andalkan gitu? Oh, kopi ya? Ya, ngomong tentang kopi. Kalau kopi saya divisi. Kenapa divisi? Karena filosofinya. Filosofinya. Iya. Kenapa? Karena pada saat kita buat divisi itu pembuatannya itu kita harus tenang, konsentrasi penuh, sama kesabaran.
karena membuat kopi itu butuh waktu sekitar 10 menit. Untuk satu kopi. Satu kopi itu 10 menit VCT. Makanya kan orang yang tidak tahu kalau buat VCT itu lama. Mas, kok lama buat kopinya? Pasti seperti itu. Ya kan, padahal VCT itu emang paling lama 10 menit. Itu udah maksimal. Kenapa harus 10 menit, Mas? Apa proses apa yang membuat kopi 60 ini lama gitu? Buat proses itu kan dia ada beberapa step. Ya mungkin kalau untuk kayak world champion kan mereka ada yang 3 step, 2 step. Kalau saya pastikan 4 step. Yang bikin lama tuh ya kita mengatur flow-nya air turun. Oh, air turun. Flow-nya air turun. Karena tiap air turun itu harus 1 gram per sekian detik. Oh, jadi ada perhitungan. Ada perhitungannya. Kalau bisa terlalu agresif, ya bisa cepat, cuman rasa kita tidak jamin. Bakal beda gitu. Bakal beda. Terus dalam dunia barista gitu, banyak tantangan nggak? Tantangannya banyak sih, Banyak. mulai dari customer, pembuatan ya kalau untuk saya kan tidak ada roasting ya. Ya mungkin untuk coba beans baru dari luar, yang dari lokal punya sama yang dari luar punya. Maksudnya berbeda rasa gitu. Iya, berbeda rasa. Oke. Terus kalau masalah sendiri sih, masalahnya itu ada nggak? Kalau masalah di barista, barista itu masalahnya cuma satu sebenarnya. Apa? Customer aneh. Kok gitu? Masalahnya cuma satu, ketemu customer aneh aja. Jadi cuma di customer aja. Cuma di customer aja. Tapi kalau dari masalah teknis seperti pengerjaan kopi atau prosesnya itu ada apa sih hal umum dari barista yang menjadi selalu masalah nih? Misal apa? Kalau itu sih kalau itu jadi masalah. Fine aja. Fine aja ya. Jadi kembali lagi ke customer ini ya. Itu masalah besar. Karena setiap customer punya tes sendiri mungkin ya. Kalau tes sendiri sih oke aja. Cuman kadang ya so tahu atau apa mereka jadi kayak, mas saya minta ini maunya begini, ya udah saya turutin hasilnya dia udah. Terus cara cara Bang Rian untuk mengatasi masalah yang ada itu gimana, Bang? Jadi mulai dari tantangan, cara mengatasinya gimana, terus dari masalah, cara untuk mengatasinya gimana? Bisa dijelasin? Kalau mengatasi ini Sabar. Baik dari itu ya kadang ada juga customer yang bisa dijelasin, ya kan, jadi edukasi juga. Wah kalau cara ini salah, ya kan setiap punya ini kita punya risikonya masing-masing. Ya seperti itu. Ya kalau dia pengertian juga belum menggunakan cara saya. Kadang ada juga yang kekeh. Jadi ada yang ngotot. Ada yang ngotot gini ya kita sabar aja. Oke, berarti kuncinya cuma sabar. Sabar. Wah, keren. Masih ada satu pertanyaan lagi dari saya. Apa harapan yang bisa disampaikan untuk Bang Rian sendiri atau mungkin untuk teman-teman di sini gitu? Harapan kedepannya apa gitu dalam dunia kopi ini? Misalnya Bang Rian mau menjadi juara lagi atau gimana atau di sini? Kalau ngejar juara sih nggak mungkin. Waduh, jangan. Kan nggak mungkin, maksudnya sulit juga, perjalanan masih panjang kalau untuk mengejar juara. Oh gitu. Ya, jangankan kita buat main-main di juara lokal lain itu sulit, apalagi buat champion. Wah, ya. Dan untuk harapan ke depannya, ya saya punya tujuan yaitu menaikin beans lokal lagi, buat tetap naik. Jadi seperti ya kan zaman sekarang kan ada yang disebut proses elemental, yaitu seperti aniorob, segala macam. Dan itu sebenarnya tujuan saya itu pengen ngilangin karena itu tidak baik untuk dikonsumsi jangka panjang, tidak bagus.
buat tubuh. Karena bisa menyebabkan apa? Kalau untuk beberapa juri sih mereka kena liver. Oh, di ginjal ya? Ginjal, bahayanya di ginjal. Karena kan aneurisma itu prosesnya ungkep. Saya juga nggak tahu diungkep atau diapain. Jadi itu kurang bagus. Buat prosesnya rekamannya. Mungkin ada pesan untuk teman-teman di sini. Kalau yang mau belajar kopi gitu, yang mau jadi barista mungkin ya kan? Mau jadi barista. Sebenarnya kalau untuk jadi barista banyak yang bilang gampang. Iya gampang. Kalau dari diri sendiri kita niat menjalanin semua itu kalau gampang. Jadi dari diri kita sendiri aja. Ada mau niat dulu ya. Niat dulu. Oke, siap. Oke, udah cukup kali teman-teman untuk pertanyaan dari saya. Ini Bang Rian bisa kalian kontak ya lewat kontaknya dia. Ya bener ya Bang Rian ya. Ya. Ini kontak Bang Rian, Bang Rian Rama, ada Instagram dan ada juga untuk WhatsApp-nya gitu. Bentar Bang, sebelum kita beralih ke sesi berikutnya, saya masih penasaran dengan minuman yang abang bikin buat saya. Yang itu, itu cukup berkesan untuk saya ya teman-teman. Mungkin bisa dijelasin Bang, bagaimana Bang Rian itu bisa membuat minuman ini tuh menjadi enak gitu. Jadi minuman disebut namanya termasuk kategori mixologi ya. Ya. Mix. Jadi saya kan pernah ngerasain apa yang Mas Eka sebut. Ya. Ya, yang pengen ya. Saya juga pernah ngerasain. Jadi saya tinggal membayangin rasanya seperti apa, campurin apa segala macam. Tapi untuk membuat ini kan karena prosesnya saya terbatas alat, jadi saya menggunakan cara lain. Ya seperti ya seru juga sih kalau terima tantangan dari orang itu seru. Oh jadi itu salah satu tantangan tadi ya. Oke. Berarti salah satu tantangannya adalah mencoba hal baru. Coba hal baru. Tapi udah pernah buat belum sebelumnya? Sebelum belum pernah. Jadi Belum pernah. pertama kali. Pertama kali juga. Belum pernah. Wow. Keren teman-teman, tepuk tangan dong untuk Bang Rian. Oke, sesi berikutnya. Oke, kita masuk sesi Q&A ya teman-teman. Mungkin di sini ada yang mau tanya. Silakan. Saya mau ada keahlian Ya. untuk saya sebagai pemula ingin mempelajari dunia kopi. Apakah latte art ini mempelajari teknik latte art ini cocok untuk orang pemula? Kalau untuk teknik latte art sebenarnya cocok buat pemula. Nah kalau buat pemula saya saranin latihan di puring aja dulu. Puring itu bagian mix susu sama kopinya tersebut, tapi menggunakan air putih aja. Karena kalau kita pemula biasanya kan satu grogi, ragu, jadi ya kalau untuk tangannya tremor sih malah justru lebih bagus kalau tremor. Jadi lebih gampang. Ya, kalau untuk yang tidak tremor dia malah jadi lebih sulit untuk gue. Masih biar biasa. Oke, terima kasih untuk Bro Aldi. Silakan di Bill. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi untuk teman-teman? Oke, silakan Bro. Perkenalkan Bagian namaku Ferdinand. Sorry, ada keras. Oke, perkenalkan Bagian namaku Ferdinand. Di sini aku pengen nanya Bang, kan Bapak udah jadi apa? Udah kerja di industri kopi ini kan udah lama banget. Tapi kebanyakan itu kita kalau kebanyakan minum kopi itu kayak nggak sehat bagi tubuh kita kan itu kenapa sih? Karena setiap manusia itu maksimal untuk minum kopi itu butuhnya itu 600 gram kafein atau setara 3 espresso. 3 espresso. Lebih dari itu ya mungkin kalau orang yang tidak terbiasa ya pusing atau bahkan bisa keringat dingin nyender kayak orang mabuk lah. Itu paling parah. Kalau yang paling parah kayak teman saya, dia mukanya pucat, dia bengong, dia cuma nyender nggak bisa bangun. Nggak bisa bangun. Itu dia menenggak 10 espresso. Obatnya itu
Obatnya minum susu. Minum susu. Susu. Sama kalau mau lebih cepat efeknya air kelapa muda. Iya, air kelapa muda. Makasih. Iya. Oke, thank you untuk Bro Ferdi. Sorry. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Mungkin yang di belakang, Bro. Tanya tapi ini. Mungkin Bro Nicholas mau tanya, Bro. Bro Ian. Oke, bentar ya Mas ya. Mungkin masih diskusi dulu. Bisa berdiri. Kalau misalkan Bro, sorry Bro. Perkenalkan dulu nih ya. Nama saya Fahrian ya. Kemudian saya mau nanya, kalau misalkan yang ngebedain kualitas kopi, misalkan kan suka ada tuh bang, kalau misalkan di kafe-kafe kayak di kafe biasa tuh harga kopi cuma secangkir cuma 15.000, tapi ada lagi di tempat kopi yang ya kafe yang lumayan mahal itu bisa secangkir ada yang 45 apa 50, dan di situ tuh banyak peminatnya. Itu kira-kira yang ngebedain itu apa ya bang? Kayak dari biji kopinya kah atau dari Kalau bubuknya? kebanyakan sekarang kan anak muda zaman sekarang kan lebih butuh tempat estetik. Ya kan? Iya. Kalau untuk soal rasa, ya ada. Kalau untuk soal fokus ke rasa kopinya itu kebanyakan orang tuh dikit yang fokus ke rasa kopinya. Oh, Karena saya sudah beberapa kali jalan ke tempat-tempat yang dari yang murah sampai yang mahal pun, ya kan, yang bagus. Ya ada beberapa yang bagus tempatnya, kopinya enak, ada yang enggak. Ya saya nggak bisa nyebutin nama tempatnya apa. Tapi justru kadang kalau untuk membedakan kualitas kopinya itu kadang kita bisa boleh minta lihat kok, bang lihat biji kopinya dong. Kalau biji kopinya hancur itu berarti dia biji kopinya reject. Ya, tapi kalau bentuknya halus seperti yang ada ini nih, halus kayak gini, itu specialty dan harganya yang lebih mahal Oh, dibanding yang udah reject. Oh, jadi biji kopi itu juga pengaruh dari Pengaruh. kualitas kopi gitu. Pengaruh. Oh. Jadi kualitas biji kopi itu ada tingkatan. Paling tinggi itu specialty, grade A, grade P, reject. Oh, jadi masih ada tingkatan. Masih ada tingkatan lagi. Iya. Jadi mungkin itu ya bang, salah satu faktor yang buat nentuin harga bisa jadi mahal banget. Bisa. Karena kan kadang-kadang, nah kalau yang murah dia kadang pakai grade B, minimal tuh pakai grade B. Oh, itu mungkin yang tempat nongkrong biasa gitu bang. Iya, tapi kalau misalnya masnya nemuin yang reject, itu mas bisa laporin case-nya. Karena beans reject itu bahaya buat tubuh tuh bahaya. Tapi kalau itu kan berarti dilihatnya dari pas sebelum dibikin dong bang. Iya. Jadi kita lihat dulu gitu pas sebelum dibikin. Kan dia kan ada mesin grinder kayak gitu. Iya, kalau kopi asli gitu. Ya kan, kalau berarti pas lihat aja biji kopinya. Kalau biji kopinya bentuknya tak karuan, itu reject. Oh. Jadi kalau masih bagus ya masih halus gitu mas. Ya, yang masih halus itu spesialis. Oh gitu. Itu cara bedain. Oh, makasih ya mas. Iya, sama. Oke. Thank you Bro Rian untuk pertanyaannya Bro. Oke, sorry. Oke, thank you ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, satu pertanyaan lagi untuk teman-teman. Silakan Bro, jadi perkenalkan. Kenalkan nama saya Arif. Saya ingin bertanya Fian, kalau saya pengen belajar nih, pengen coba-coba, tapi kita mau bikin kopi. Nah, itu bisa nggak share pakai kopi saset gitu yang kopi hitam saset gitu? Ya kan? Nggak bisa. Nggak bisa. Saya jelasin ya. Kopi saset itu sebenarnya bukan kopi jagung. Ya. Komposisi kopi kami saset itu 30%. Sisanya jagung. Jagung gimana? Itu dia pakai jagung benar-benar jagung. Jagung beneran jagung. Beneran jagung. Baru tahu saya. Dan komposisi kopi di saset itu 30%. Saya jagung dan gula. Itu gitu aja. Tapi biasa tuh Nescafe gitu kan, tuh ditulis komposisinya biji kopi asli itu kira-kira benar apa nggak sih? Enggak. Bohong berarti. Ya, dia mungkin komposisi kopinya mungkin lebih banyak, sekitar 40-50%, sisanya tetap jagung. Karena kalau dia nggak menggunakan jagung, dia nggak bakal bisa nyampe seperti itu.
Dan kopi yang kopi saset itu nggak bakal awet, sampai seminggu 2 minggu di sasetan nggak bakal awet. Karena umur biji kopi kalau yang udah tinggi itu 30 detik. Karena kalau udah kena udara gitu. Lebih dari 30 detik dia apa? Berarti setelah diminum berarti harus sudah bisa langsung dia. Ya, kalau mau taruh tempat yang tertutup, rapat gitu. Terima kasih Mas Rian. Oh, mungkin bisa kasih tepuk tangan ya teman-teman untuk oh, thank you bro untuk pertanyaannya. Lalu gimana? Udah dapat manfaatnya belum dari informasi yang disampaikan oleh Bang Rian? Udah belum guys? Wah, masih belum pada ngopi ini. Oke, Bang Rian, terima kasih untuk informasinya yang bisa dibagikan untuk teman-teman di sini. Bang Rian sebelum turun dari kursi, sebelum kita mengakhiri acara, saya akan memberikan hadiah kecil untuk Bang Rian. Oke. Oke. Bang Rian, bisa ada yang fotoin? Kita tolong fotoin. Ini saya pesen ini khusus untuk Bang Rian. Oke, foto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, thank you Bang Rian. Terima kasih ya Bang Rian. Silakan tepuk tangan narasumber kita pada hari ini. Oke, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang telah hadir dan memperhatikan baik dari saya atau narasumber yang ada di sini. Semoga informasi yang diberikan bisa bermanfaat dan berguna untuk teman-teman sekalian. Saya di sini Samuel. Saya akan pamit undur diri. Terima kasih teman-teman. Silakan tepuk tangan.